Tepuk tangan dulu. Baiklah, teman-teman ibadah luar biasa, ketemu lagi bersama Pak Romadi hari ini belajar pragmatik. Pragmatik memanusiakan manusia tanpa menyakiti. Karena apa? Belajar pragmatik berkaitan dengan tuturan yang kita ucapkan. Maka hari ini kita bahas mengenai tindak tutur, speakers, ya. Tindak tutur. Tindak tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita, ya. Bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Nah, kalau kita lihat tindak tutur yang kita gunakan dalam keseharian, yaitu medianya saja yang berbeda. Ada tindak tutur secara langsung dalam percakapan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat berbagai dimensi itu. Nah, terus kalau kita lihat kembali dalam ruang-ruang bersahaja ini, tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan untuk kita belajar tindak tutur. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Austin ya dalam bukunya How to Do Things. How to Do Things with Words. Itu buku babon yang sudah sangat lama, tahun 1962 ya. Kemudian dikembangkan oleh John Searle ya. Intinya begini, ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, gitu. Jadi ketika saya katakan teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika yang jadi orang sukses hanya dua kuncinya, satu dipaksa, yang kedua terpaksa. Tuh, kok bisa? Itu yang Pak Romadi selalu katakan pada mahasiswa jurnalistik. Jadi dan juga tentu pada kalian mahasiswa pragmatik, ya. Jadi kenapa harus dipaksa? Karena kalian menulis itu karena dipaksa karena tugas. Ayo ngaku. Kemudian yang kedua, tindak tutur yang Pak Romadi katakan itu bagian pertanyaan yang juga kalian perlu jawab. Nah, di antara kalian siapa yang belum pernah berbohong sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan ini bagian dari ujaran tindak tutur. Nah, terus bagian upaya yang kita lakukan untuk bisa memahami tindak tutur itu ada tindak tutur langsung, ada tindak tutur tidak langsung. Kenapa demikian? Kalau tindak tutur langsung berarti ada penutur dan lawan tutur. Tapi kalau tindak tutur tidak langsung itu misalnya ya kita akan punya WA group misalnya di masing-masing ada WA group TK mungkin ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, 1, S2, S3 misalnya gitu. Ya, ini masing-masing mungkin ada WA grupnya RT, RW, dan lain sebagainya. Ini bagian dari tindak tutur yang tidak langsung karena apa? Tidak bertemu langsung, tidak bersemuka. Nah, tetapi biasanya orang-orang punya keberanian lebih ketika tidak melakukan secara langsung. Artinya dalam dunia maya. Nah, kenapa ini terjadi seperti itu perlu dipahami? Karena di komponen tindak tutur itu menurut Austin ada beberapa tindak tutur yang harus kita pahami. Yang pertama tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi itu mengucapkan suatu sebagai bentuk pernyataan. Misalnya, Mas Mehmet ganteng, gitu. Mas Mamat ganteng. Mas Mamat atau Mas Mehmet? Ya, Mas Mehmet sama Mas Mamat ganteng itu pernyataan yang memang menjadi salah satu bagian konseptual pernyataan saja. Nggak ada ungkapan apapun, nggak ada maksud yang lain kecuali ingin mengatakan Mas Mamat, Mas Mehmet ganteng, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tindak tutur ilokusi. Ilokusi itu selain menyatakan, tindak tutur selain menyatakan, itu ada maksud tertentu. Nah, misalnya saya katakan, Mas Mehmet jam segini kok sudah datang, gitu ya. Mas Mehmet jam segini kok sudah datang. Padahal bro, janjiannya tadi jam 1, ya, tapi jam 12 sudah datang. Nah, ini pertanyaannya, Pak Romadi sing terlalu cepat atau Mas Mehmet sing terlalu cepat, atau Pak Romadi sing terlalu lambat atau Mas Mehmet sing terlambat, gitu ya. Lah, ini ilokusi. Jadi ada pertanyaan yang menyatakan sesuatu di balik ujaran itu, ya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, ya. Tindak tutur perlokusi itu teman-teman perlu ketahui. Jadi selain menyatakan, dia mengandung maksud dan berdampak, gitu ya. Jadi kalau saya katakan, Mas Mehmet, ruangan ini kok terasa panas sekali ya. Padahal ini ruangan ini konteksnya ruangan ber-AC, AC-nya ini 2 PK, tapi kok terasa panas sekali gitu ya. Nah, Mas Mehmet paham betul
betul ungkapan itu, langsung mengambil remote-nya, didinginkan. Masih lagi Mas Mehmet ngambil itu buku, wah dikipasi. Jadi ada dampak langsung yang dinyatakan. Jadi tidak tutur ada lokusi, menyatakan, ilokusi itu memiliki maksud, menyatakan dan memiliki maksud, lalu perlokusi menyatakan, memiliki maksud dan berdampak. Jadi ini yang kita perlu pahami, sehingga kalau kita paham ini dalam tuturan, dalam komunikasi kita aman, sehingga tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi kesalahpahaman. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan teorinya Searle, ya, tindak tutur ilokusi menurut Searle itu tahun 1979 ya. Itu dipilah lagi, ya. Ada tindak tutur representatif. Nah, ini representatif itu ujaran yang menyatakan kepercayaan penutur terhadap kebenaran satu hal. Ya, misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Solo itu salah satu kota, ya, salah satu kota administratif di Jawa Tengah. Saya yakin dia akan datang. Nah, ini fungsi menyatakan, melaporkan, menjelaskan atau meyakinkan kepada lawan tutur kita. Saya yakin Mas Mehmet datang. Saya yakin Mas Hafib akan pulang nanti. Nah, ini menyatakan. Kemudian yang kedua, tidak tutur ilokusi direktif, ya. Jadi direktif. Ujaran yang bertujuan mengarahkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Mas, tolong ambilkan buku itu. Mas, tolong gerakkan lampu. Lampu kok digerakkan? Ya, maksudnya iramanya itu lampunya nanti akan bergerak sesuai dengan kayak di lampu-lampu yang warna-warni, ya, sehingga nanti akan punya ruang. Jadi direktif ini ujaran yang bertujuan mengarahkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, ini bagian dari ujaran direktif yang kita lihat. Yang ketiga, ekspresif. Nah, ekspresif. Kala senja mulai menuju keperaduannya, aku tak pernah bermimpi dan berimajinasi untuk mengejarnya. Tapi hati ini akan selalu menuangkan ide dan gagasan sebagai wujud kerinduan padanya. Nah, ini ekspresif. Jadi mengungkapkan perasaan sikap penutur ketika menuturkan melalui diksi, melalui kata yang diungkapkan secara langsung, ujaran atau tertulis. Nah, ini ekspresif. Bisa juga ekspresif itu dalam bentuk emosional. Bro, wah kok bisa-bisanya loh bro. Nah, itu ekspresif, ya. Atau misalnya ungkapan emosional, matur nuwun, terima kasih mas, nggih, siap. Nah, itu ekspresif, ya. Yang keempat, komisif. Komisif ini ujaran yang mengikat penutur untuk melakukan sesuatu di masa depan. Nah, jadi semacam janji lah, ya. Jadi komisif itu janji seorang penutur. Tenanglah, saya akan datang besok, ya. Yakinlah, saya akan bantu Anda. Yakinlah, kita akan ketemu lagi besok, gitu ya. Nah, yang kelima, deklaratif. Tindak tutur ilokusi deklaratif ini merupakan ujaran yang mengubah status atau keadaan sesuatu setelah diucapkan oleh orang yang berwenang. Nah, ini misalnya dengan ini Anda saya nyatakan lulus. Nah, misalnya ujian, ya. Saya nyatakan sidang ditutup. Nah, ini posisi untuk misalnya. Oke, dengan demikian dapat ditegaskan berdasarkan hasil rapat dan komunikasi yang kita lakukan, masukan, saran dan pendapat, maka kita tetapkan Delisa sebagai komunitas dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra. Nah, Delisa cerdas kreatif untuk Indonesia. Ini bagian kalimat-kalimat yang kita lihat seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali, untuk sukses dan tidaknya keberhasilan sebuah tindak tutur itu harus dilihat pada aspek-aspek satu, kondisi persiapan. Siapa penutur dan non-tutur? Yang kedua, kondisi kewenangan antara penutur yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan tuturan tersebut. Yang ketiga, itu kondisi ketulusan, ya, ketulusan hati. Ya, jadi ketulusan itu nampak di situ, ya. Nah, artinya ketulusan hati ini bagian dari ekspresi. Nah, yang keempat itu kondisi esensial. Nah, misalnya kondisi esensial ini betul-betul ujaran yang benar-benar dimaksudkan untuk tindak komunikasi yang sah, yakin, gitu ya. Nah, teman-teman ibadah luar biasa. Kalau kita lihat dari gaya tidak tuturnya, bentuk dan gaya tidak tutur, tentu kita bisa lihat ada tidak tutur langsung, ya. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang dituturkan, dan teman-teman saya yakin bisa melihat entah itu langsungnya dalam bentuk direktifnya. Mas, bantu saya dong, tutup pintunya, gitu ya. Terus
kita lihat kembali tindak tutur tidak langsung. Nah, ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk melihat struktur kalimat yang tidak sesuai dengan fungsi pragmatisnya. Bisa tolong tutup pintunya, nah itu ya. Jadi kalau tadi ada kata tolong di depan, tapi ini ada kata bisa tolong tutup pintunya, ya. Tolong tutup pintunya. Jadi direct speak, ya. Direct speak ads itu tidak tutup langsung, ya, tidak tutup langsung. Ini bisa kita lihat dari semua konsep tindakan kesatuan. Nah, teman-teman ini pada luar biasa. Sekarang kita lihat, ya, fungsi pragmatik dalam tidak tutur. Ya, tidak tutur dalam pragmatik memiliki fungsi untuk membangun hubungan sosial. Ini jelas. Jadi ketika berkomunikasi antara penutur satu, penutur lain, Mbak Karyo, Mbak Paijem, Mbak Paikem, itu semua akan menjadi salah satu hubungan sosial yang melalui ekspresi kesopanan, kesantunan. Sugeng santen Mbah, siap Mbah. Nah, maka Pak Mani selalu pesan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan Anda. Nah, ini bagian menyampaikan maksud tanpa konfrontasi langsung. Jadi melalui sindiran, implikatur, ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Dan yang ketiga menunjukkan kekuasaan atau status sosial. Nah, ini ada deklaratif dan direktif. Ini menunjukkan, bro, nah itu, bro, gitu ya. Nah, ini bagian upaya kita untuk melihat semua komponen itu tercapai. Nah, meningkatkan efektivitas komunikasi dengan strategi bahasa yang kontekstual, strategi tutur. Ini dengan saya Pak Madi selalu mengatakan dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 titik mengembang. Ini strategi tutur untuk ikhlas ketika berkomunikasi. Iya. Dan hasil analisis ini menjadi hasil atau dasar analisis interaksi lintas budaya dan wacana kontekstual dan kesemestaan. Dan dimensi inilah yang tentu akan berpikir menjadi bahan pikiran kita agar kita betul-betul bisa mewujudkan realisasi nyata ketika kita belajar pragmatik dalam maupun luar, baik bermedia cetak maupun media digital. Dan kita harus bersemangat untuk belajar dan membelajarkan diri dengan menyenangkan. Belajarlah pragmatik untuk memanusiakan manusia. Belajarkanlah pragmatik agar tidak gagal pragmatik dalam berkomunikasi, karena disitulah letak kedewasaan kita sebagai sumber daya manusia yang hebat dan luar biasa.